Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand Aqua. Saya memperkenalkan diri dan kelompok saya, yaitu nama saya Muhammad Zafar Aditya dan anggota saya Ananda Melia, Leo Ferdinand, Murisan Raja, dan Ginong Afriansyah. Di sini akan menjelaskan profil Aqua. PT Aqua Golden Mississippi didirikan oleh Bapak Tirto Utomo pada tahun 1973 dan merupakan pelopor produsen air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah 30 tahun beroperasi, kini Aqua memiliki 14 pabrik di Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua secara strategis bergabung dengan Danone Group yang merupakan salah satu perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli di bidang nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk pangsa pasar dan penerapan teknologi kemasan air baru. Di bawah bendera Danone Aqua, Aqua kini memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat dikunjungi oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Aqua atau Danone Aqua adalah merek air minum dan kemasan yang diproduksi oleh grup Aqua sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga menjual produk di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebagai pelopor air minum dan kemasan di Indonesia, Aqua telah menjadi merek universal dalam produk air minum dan kemasan. Produk Aqua berasal dari sumber air pegunungan di Indonesia. Setelah lebih dari 1 tahun penelitian dan seleksi, Aqua juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber air dengan menjaga ekosistem dan menjaga kemurnian kandungan mineralnya. Danone Aqua atau Aqua Group mengacu pada 3 badan hukum, yaitu yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan, yaitu PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi, dan PT Tirta Sibayakindo. Kemudian latar belakang perkembangan bisnis di era milenial ini sudah sangat berkembang dan saling bersaing sehat. Berkembangnya bisnis pada saat ini tidak luput juga dengan berkembangnya teknologi yang cukup pesat. Setiap pelaku usaha bisnis dituntut untuk selalu peka pada perubahan yang terjadi. Misalnya bagaimana cara agar penawaran produk bisa lebih baik lagi dengan menggunakan fasilitas seperti media belanja online yang sudah cukup banyak di era sekarang ini. Tujuan dan manfaat peneliti. Tujuan peneliti: 1. Untuk mengetahui paham masyarakat pada brand Aqua. 2. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya brand Aqua terhadap kepuasan pelanggan. 3. Untuk mengetahui keamanan dari brand Aqua. Manfaat peneliti: bagi pengusaha dan peneliti diharapkan pengusaha dapat berkembang lebih baik ke depannya, meningkatkan kinerja, dan menjaga kualitas produk air minum merek Aqua supaya konsumen tetap percaya pada kualitas produk. Bagi penulis, mengembangkan materi pembelajaran, tentunya menambahkan pengalaman dan wawasan penulis. Bagi pembaca, untuk mengetahui kualitas brand air minum dalam kemasan merek Aqua dan perbandingan dengan brand lain. Definisi merek. Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda seperti yang didefinisikan pada pasal 1 Undang-Undang Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya, merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan antara lain: merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya berbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kualitas merek ialah bagian peneliti yang menjadi persepsi konsumen dalam mengambil sebuah keputusan. Apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen buat membedakan produk yang dijual perusahaan tadi menggunakan produk pesaing. Peran dan kegunaan merek. Suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan kadang mengalami keragaman. Hal tersebut disebabkan mutu suatu produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor tersebut antara lainnya adalah manusia atau karyawan yang bertugas dalam suatu
perusahaan akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap baik buruk mutu dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka aspek manusia perlu mendapatkan perhatian yang cukup. Yang kedua adalah manajemen. Manajemen atau tanggung jawab atas mutu produk dalam perusahaan dibebankan kepada beberapa kelompok yang bisa disebut dengan Vacation Group. Uang. Yang ketiga adalah uang. Perusahaan harus menyediakan uang yang cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu produksinya. Yang keempat adalah bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan mempengaruhi terhadap mutu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Yang terakhir adalah mesin dan alat. Mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan mempengaruhi terhadap mutu produksi yang dihasilkan perusahaan. Peralatan yang kurang baik atau mesin yang sudah kuno dan tidak ekonomis akan menyebabkan rendahnya mutu dan produksi yang dihasilkan serta tingkat efisiensinya rendah. Akibatnya biaya produksi menjadi tinggi, sedangkan produk yang dihasilkan kemungkinan tidak laku terjual di pasaran. Strategi merek. Suatu merek harus memiliki strategi yang baik dan kuat dalam mengenalkan dan memasarkan produk sesuai dengan nilai jual merek yang telah ditentukan oleh produsen. Hal ini berguna untuk membangun citra merek atau brand image dan kepercayaan di mata konsumen terhadap produk di pasaran. Terhadap beberapa strategi merek sebagai berikut. Merek baru atau new brand. Perusahaan dapat menciptakan nama atau merek baru ketika ingin memasarkan produk baru. Hal ini dikarenakan nama atau merek sebelumnya tidak sesuai dengan konsep produk baru yang akan ditawarkan di pasaran. Multi merek atau multi brand. Perusahaan mengelola berbagai nama merek tambahan dalam kategori produk yang sama. Hal tersebut untuk memberikan fungsi dan manfaat yang sesuai dengan motif pembelian konsumen terhadap produk. Peluasan merek atau brand extension, menggunakan nama atau merek sebelumnya yang telah berhasil untuk meluncurkan produk baru. Yang terakhir adalah peluasan lini extension. Strategi peluasan ini dilakukan dengan cara memperkenalkan berbagai macam atribut tambahan atau variasi terhadap kategori produk yang sudah ada dengan nama atau merek yang sama seperti rasa, bentuk, warna, atau ukuran kemasan yang baru. Ya, selanjutnya ada elemen-elemen brand. Yang pertama ada brand identity. Elemen pertama yang harus dipersiapkan adalah identitas brand. Identitas brand merupakan cara orang mengenali suatu brand. Pada umumnya, identitas brand terdiri dari nama, logo, slogan, bentuk, warna, suara, dan keuntungan yang ditawarkan oleh brand, baik rasa, aroma, atau kesan. Yang kedua ada brand image. Brand image atau citra merupakan sebuah gagasan tentang bagaimana orang membayangkan brand tersebut. Apakah memberikan kesan mewah atau murah? Apakah dewasa atau muda? Apakah maksudnya ceria atau berani, dan lain sebagainya. Yang ketiga, brand positioning. Ketika memulai membangun sebuah brand dan merancang branding elements, penting untuk melihat tempat brand akan berdiri. Pemasar harus menentukan bagaimana brand yang dimiliki melihat dirinya sendiri. Bagaimana brand tersebut dilihat oleh konsumen, dan bagaimana brand tersebut dilihat oleh kompetitor. Yang keempat, ada brand personality. Sama seperti halnya manusia, brand juga dibangun dengan mencerminkan suatu personalitas tertentu. Personalitas brand yang ditunjukkan hendaknya sesuai dengan brand image dan brand positioning yang telah ditentukan. Yang kelima adalah brand equity. Brand equity didefinisikan sebagai nilai yang menggambarkan kualitas brand tentang seberapa kuat brand tersebut di pasar. Sehingga para pemasar harus merencanakan bagaimana membuat brand yang dimiliki menjadi terkenal dan menjadi top of mind di masyarakat. Selanjutnya ada data responden. Ya, kita bisa lihat berdasarkan jenis kelamin responden dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42,1% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 47,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah cukup familiar dengan merek Aqua yang ada di Indonesia ini. Tabel kedua, usia responden. Berdasarkan tabel kedua, usia responden di atas, kelompok usia 10-20 tahun memiliki persentase sebanyak 52,9%. Kelompok usia responden 20-30 tahun memiliki persentase dari hasil pengisian kuesioner sebanyak 35,3%. Kelompok usia responden 30-40 tahun memiliki persentase 0. Sedangkan untuk kelompok usia 40-50 tahun 5,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui merek Aqua adalah kelompok 10-20 tahun. Selanjutnya tabel ketiga yaitu pekerjaan responden. Berkaitan tabel ketiga, pekerjaan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 29,4% responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebanyak 0% responden memiliki pekerjaan sebagai dosen dan polisi.
sedangkan sebanyak 64,7% responden memiliki pekerjaan sebagai wira swasta dan karyawan swasta. Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui merek Aqua memiliki pekerjaan sebagai pelajar dan mahasiswa. Analisis dan pembahasan. 1. Analisis Ben Rikel. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan apa merek pertama yang Anda ingat jika memikirkan air mineral. Merek air mineral Aqua berjumlah 16, Ades berjumlah 0, Critalen berjumlah 1, Le Minerale berjumlah 0, Nestle Pure Life berjumlah 0, Cleo berjumlah 0, Evian berjumlah 0. Berdasarkan dan data tersebut diketahui bahwa merek Aqua lebih dikenal daripada merek yang lainnya. 2. Analisis brand image. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pernyataan yang diajukan. Pernyataan, mengapa air mineral merek Aqua berkualitas tinggi? Setuju 94,7%, tidak setuju 5,3%. Merek Aqua memiliki bakal fungsional yang sangat tinggi, setuju 94,7%, tidak setuju 5,3%. Merek Aqua memiliki tingkat kendala sangat tinggi, setuju 94,7%, tidak setuju 5,3%. Air mineral merek Aqua aman jika dikonsumsi setiap hari, setuju 94,7%, tidak setuju 5,3%. Merek Aqua kelihatannya berkualitas sangat jelek, setuju 78,9%, tidak setuju 21,1%. Kesimpulan, dalam penelitian ini kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian air minum merek Aqua. Kualitas produk yang semakin baik akan mempengaruhi keputusan pembelian air minum merek Aqua. Konsumen akan loyal apabila keinginan yang diharapkan pada suatu produk terpenuhi. Hal ini berarti keputusan pembelian dipengaruhi oleh kualitas produk. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.